Baik semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita ketemu kembali. Ini hari ini kita di hari ketiga ya dari rangkaian belajar kita. Nah, hari ini insya Allah bersama saya kembali. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan kayak soal kemarin dari verbal, hitung cepat aljabar, kemudian aritmatika. Jadi kayak berurutan. Oke, dan terus besok insya Allah ada materi deret. Kemudian selanjutnya ada materi pemecahan masalah dan selanjutnya adalah kecukupan data. Oke, saya izin share screen dahulu. Oke, jadi untuk hari ini karena aritmatika ya pasti ya isinya soal-soal matematika cerita ya teman-teman ya. Jadi memang penyelesaian matematika. Oke, yang isinya ini cerita-cerita. Oke, oke ya sudah muncul. Oke, saya slideshow dulu. Oke, tentang aritmatika kemarin sama Pak Dedi sudah disinggung sedikit tentang aritmatika ya intinya soal-soal cerita dalam kehidupan sehari. Nah, dalam ETBS nanti itu aritmatika itu sekitar hanya 4 atau 5, tapi materi yang dikeluarkan itu banyak. Jadi soalnya mungkin nggak banyak, tapi materi banyak. Nah, kita antisipasi ya teman-teman nanti soal tipe soalnya yang apa aja yang keluar. Oke, langsung aja. Ya, oke. Untuk materinya ini ya hampir bercampur ya dengan aljabar ya. Jadi pasti ada operasi hitungnya, ada persamaan linearnya, ada bilangan berpangkat, ada perbandingan. Lanjut ada laba rugi diskon, ada jarak kecepatan waktu sama soal cerita. Nah, itu nanti yang sering banget dalam kehidupan sehari-hari kita akan banyak muncul gitu. Nah, ini kita langsung aja ya teman-teman kita ke langsung jadi nggak ada banyak teori ya, tapi langsung di penyesuaian di contoh soal langsung. Oke, oke teman-teman, seperti biasa karena ini banyak matematikasnya, teman-teman silahkan saling coret-coret ya. Nanti dapatnya berapa? Monggo silahkan. Oke. Koperasi unit desa atau KUD membeli suatu barang dengan harga 500.000. Apabila KUD menginginkan untung 15%, maka barang itu harus dijual dengan harga A, B, C, D, E. Oke, silakan teman-teman. Oke. Biasanya ini soalnya itu sederhana ya, tapi mungkin hanya tingkat kesulitan itu kayak dibolak-balik aja sih. Oke, mungkin teman-teman sudah sangat familiar tentang diskon, potongan harga, bunga, mungkin juga kadangkala ada anuitas, itu biasanya mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya. Oke ya. Oke, kita coba jawab teman-teman. Oke. Membeli barang dengan harga sekian, apabila ingin untung maka dijual dengan oke ya. Ya, D, oke, baru 3 orang yang menjawab. Oke, mungkin teman-teman yang lain, apakah sudah ketemu jawabannya? Oke, berarti harga untung ya, harga jual atau harga untung ya, atau untung, itu kan sama dengan harga beli atau harga modalnya ya, ditambah prosentase keuntungan. Prosentase keuntungan, untung. Oke. Oke, harga belinya ada 500. Anggap saja 500 dulu ya, ditambah 15% dari harga modal atau harga beli ya. Berarti dari 500.000. Oke, ini dapatnya 500 ditambah ini 15 per 100 kaliin 500.
coret-coret, ini sama ini 75 ya. Berarti 500 ditambah 75.000 sama dengan 575. Oke, ini sederhana ya. Masih sederhana. Biasanya itu tipe yang TPS bisa kayak gini tuh dibalik. Misalnya harga jualnya sekian, dia mengalami untung atau rugi sekian persen, maka berapakah harga modalnya? Biasanya seperti itu. Oke. Untuk ini dulu teman-teman, apakah ada pertanyaan dulu? Kita dari dasar dulu ya, biar tidak kaget. Oke. Apakah aman teman-teman? Apa atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Monggo. Ini satu, dua, tiga, empat orang yang jawab. Oke. Atau ada yang masih bingung ya? Atau masih bingung? Aman ya teman-teman ya? Oke, kita coba lanjutkan. Oke. Nah, ini. Dava adalah pedagang baju yang menjual baju seharga 120.000 dan memperoleh laba 20% dari harga beli. Berapakah modal awal? Nah, ini kebalikannya yang tadi ya, teman-teman. Coba silakan teman-teman. Karena soal TBS itu karena ada 60-90 menit, jadi satu soal itu adalah 1,5 menit ya. Makanya mungkin coba 1 menit. Coba kita 1 menit mulai membiasakan diri untuk cepat. Hmm. Kak Rizky udah jawab. Oke. Ini teman-teman selamat datang yang baru datang ya. Bisa seperti biasa langsung join, langsung coret-coret. Hmm. Oke. Oke. Teman-teman silahkan. Kayak tadi rumusnya ya, bisa kayak tadi tinggal mungkin dibalik. Jadi harga jual sama dengan harga beli ditambah persentase harga beli. Oke. Harga jual 120. Harga belinya katakanlah nanti dulu. Misalnya persentase harga beli adalah 20% harga beli. Nah, ini harga beli. Oke. Oke. Ada 3 orang. Mungkin teman-teman ada yang sudah dapat lagi. Oke. Atau kalau masih bingung tanya aja ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Oke, 4 orang dengan A lagi. Nah, oke. Nah, teman-teman, di sini kan harga jual adalah harga beli dan persenan harga beli. Persenan harga beli kita dapatkan 20%. Nah, harga beli ini adalah 100% ya. Satu kali harga beli kan sama dengan 100% ya. Berarti ini 120.000 sama dengan 100% harga beli ditambah 20% harga beli. Berarti ini kan 120% harga beli. Jadi harga belinya 120 per 120 kurang lebih harga beli adalah 100 ya, 100 ya. Jadi ada jawabannya adalah yang A. Oke. Jadi ini seperti rumus yang tadi cuma dibalik. Nah, biasanya itu kategori sulit di TBS itu mungkin sederhana tapi kayak dibalik-balik aja sih. Seperti itu teman-teman. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ya aman ya kan ya. Oke. Coba ini yang cepat juga. Ini kayak tadi. Kalau sudah matang bisa. Oke. Oke, Kak Rizky. Oke. Ini langsung, nah ada metode ya. Selain kita dalam menghitung, ada metode ngitung biasa, juga ada metode cara cepatnya. Cara cepatnya itu seperti namanya cangkeng atau metode mengambil suatu jawaban yang dikira benar. Oke. Jadi kita coba. Oke, ini kan 770 ditambah sama dengan sorry, sama dengan 100% harga beli
ditambah 10% harga beli. Jadi kan ini adalah 110. Ini 770. Berarti langsung aja ini pindah ke sini. 770 per 110. 770 per 11 adalah 7. Berarti jawabannya adalah yang cuma 7. 700.000. Nah, ada juga metode di mana misalnya teman-teman mungkin bingung dari belakang, teman-teman bisa ambil kira-kira salah satu jawaban kita masukkan ke sini. Misalnya, misalnya ya ini bulan A, misalnya 700 ditambah 10% dari 700 adalah 70, hasilnya adalah 770. Berarti cocok yang A. Nah, itu ada juga metode kayak gitu. Misalnya teman-teman eh, sulit untuk menghitung dari cara belakang. Seperti itu bisa. Jadi kira-kira ambil jawaban yang sekiranya itu memenuhi atau mendekati benar. Jadi kayak kalau harga, masalah harga itu kita coba mungkin udah naluriahnya ya. Kalau harga sekian-sekian ini pasti akan mendekati biasanya itu. Tapi nggak berlaku kalau kayak hitung-hitung cepat kayak kemarin cuma angka-angka kecil itu nggak. Biasanya agak sulit untuk pakai metode ini, teman-teman. Oke. Nah, kayak ini keuntungan udah dan diskon sudah cukup saya rasa. Ya, ini. Coba ini tentang skala. Oke, dengan 1 cm itu sama dengan 100.000 cm. Ini ya. Kalau di peta ya 1 cm peta mewakili 100.000 cm di kehidupan sebenarnya. Alias berapa kilo ini? Alias 1 kilometer. Oke. 1 senti di peta mewakili 100.000 sentimeter di kehidupan nyata alias 1 kilometer di kehidupan nyata. Oke ya, itu menjadi basic. Oke, oke. Iya, oke. Mungkin ini ya efektif kalau soalnya diberikan dulu nanti teman-teman bisa langsung bisa. Karena cepat ini gara-gara mungkin teman-teman udah dapat soalnya ya. Oke, oke. Oke. Ya, oh sorry. Ya, 4 4 senti sebanding dengan 1 juta. 1 juta. 4 senti sebanding dengan 4 juta. Nah, di sini adalah 24 senti. Berarti ini 24. Nah, dari 4 ke 24 adalah dikalikan 6. Berarti ini juga masuk dikalikan 6 alias menjadi 6 juta senti alias 60 kilometer. Oke, teman-teman. Sip. Oke ya. Oke. Oke, sangat teman-teman familiar ya kemarin materi hari kedua hitung cepat aljabar, kemudian berlanjut jadi berkesinambungan dengan aritmatika, jadi ini sangat cepat luar biasa. Oke. Belum ada kebingungan ya teman-teman ya, belum ada yang bingung ya, masih aman ya saat ini. Hmm. Kalau bingung nggak apa-apa ya, kayak mungkin hari pertama lalu, kalau misalnya bingung, pengen penjelasan lagi bisa open mic ya teman-teman. Ya, lanjut. Nah, ini. 3 jam, 35 menit, 25 detik, ditambah 4 jam, 45 detik, 35 detik. Dapatnya berapa? Oke, silakan. 1 menitan. Oke, oke. Oke, Pak. Muhammad Sidki, Kak Sidki, Kak Fatma dapat A dan A. Oke, hati-hati ya dalam menghitung. A juga. Oke. A juga, oke.
Aneh ya, misalnya teman-teman dapat jawaban yang lain nggak apa-apa ya. Nanti kita bisa koreksi. Kalau udah dapat A-nya ya alhamdulillah. Sama mungkin bisa teman-teman kalau sempat sih sambil soalnya keluar di timer klik berapa menit tuh kira-kira jawaban saya selesai, klik apakah kurang dari 1 menit atau lebih. Mungkin bisa jadi evaluasi kita bersama nanti. Ya, oke kita bahas teman-teman semuanya. Oke, ya. Oke, oke ya. 34, 35, 45, 25, 35. Oke, ya. Oke. 25 tambah 35 kita dapat 60 ya. 60 detik. 60 detik itu adalah 1 menit. Berarti ini nol, satunya pindah sini. Ini satu. Oke. 35 tambah 45 kita dapatkan 70. 70. Kemudian nambah satu menjadi 71. Nah, 71 menit itu adalah 60 menit plus 11. Sorry sih. 35. Oh, 80 ya. Sorry, ini 81 ya. Berarti ini adalah 60 menit plus 21. Berarti sisanya adalah 21, 0, ini 1. 1 jam tambah 3 jam tambah 4, kita dapatkan 8 jam. Oke, berarti jawabannya adalah 8 jam, 21 menit, 0 detik. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, hati-hati ya. Kalau 60 detik itu udah menjadi 60 detik udah jadi 1 menit. Nah, 1 menitnya itu udah pindah ruas. Jangan di sini nanti 1 menit. Hati-hati juga. Biasanya ini jebakannya di sini. Ini jebakannya di sini. Kalau biasanya jebakannya itu ini jadiin satu. Nah, kalau nggak istilahnya nggak aware atau tidak teliti ya bahaya ya. Udah ngitung-ngitung benar, ada yang keliru ya salah, salah milih jawaban, nanti salah gitu ya. Oke. Kalau masih bingung langsung instruksi ya teman-teman ya. Nggak apa. Dan juga kita tetap ya grupnya kita hidupkan. Nanti kalau misalnya ada contoh soal yang sekiranya bingungi atau bingung bisa share di grup ya. Oke, lanjutkan. Sebuah tabung mempunyai luas alas 50 cm dan volume isi 100 liter. Tinggi tabung itu ialah tabung. Tabung rumusnya adalah luas alas dikali tinggi, di mana luas alas itu adalah luas lingkaran ya. Luas alas kali tinggi. Nah, ini udah ada 50, volumenya 100, tinggi dah. Nah, teman-teman, di sini kalau silakan dapatnya berapa? Udah dapat petunjuk nih. Oke. Luas alasnya udah ketemu ya. Luas alas itu lingkaran ya. Biasanya adalah luas alas itu adalah setengah alas kali tinggi bisa. Kemudian atau seperempat sorry, luas alas itu adalah bukan setengah tapi pi r kuadrat sorry untuk lingkaran ya, pi kali r atau seperempat kali d itu diameter ini ya, ini lingkaran. Nah ini r, kalau lurus 2r itu adalah d atau diameter. Ini rumus dasarnya kita. Oke ya. Ya. Jawabannya adalah T-nya adalah berawal dari angka 2. Oke, jawabannya dari. Nah, teman-teman, misalnya ya, misalnya di opsi jawaban itu jawabannya beda-beda angka, jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing untuk konversi nolnya kah, ini jadi senti ke liternya kah, atau konversi-konversi lainnya, asalkan jawabannya ini adalah angkanya beda-beda. Jadi teman-teman bisa mengabaikan ya, mengabaikan angka nol dan sebagainya. Tapi nggak berlaku jika nanti jawabannya itu 2.200 atau 2 atau 0,2 mau nggak mau harus konversi secara benar. Tapi kalau seperti ini, jadi kita harus cek jawaban. Kalau jawabannya ini, ini jawabannya ini nggak begitu pakai nol, ya udah nolnya nggak usah kita pikirin, tinggal ini aja
100 dibagi 52. Udah cari angka 2 berarti yang A. Seperti itu. Jadi kita benar-benar pasang strategi ya. Supaya kurang lebih 90 menit itu kita sangat efektif dan tidak ada yang tertinggal soal untuk jawabannya gitu teman. Mas tanya 100 liter berapa sentimeter kubik ya? Oke. Oke, nih 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik. Berarti alias 1000 sentimeter kubik. Ini patokannya ya Kak Kak Jalma Sumawati. Nih. 1 liter adalah 1 desimeter. Ini ya, jadi ini adalah rumus patokan. 1 liter adalah 1 desimeter kubik alias 1000 sentimeter kubik. Ini patokan. Jadi kalau 100 liter ya tambahin nolnya 2 lagi gitu ya. Jadi yang jadi patokan nih ya teman-teman ya. 1 liter adalah 1 desimeter kubik. Nah, desimeter ya, bukan dk ya, desimeter. Bukan DAM tapi DM. Ini ya teman-teman yang jadi patokan. Oke, mungkin gimana Kak Jalma dan teman-teman? Saya, Mantap. teman ya, siap. Oke. Jadi kayak nanti ya kayak lusin, kodi, gross, rim, pon, ons gitu ya. Jangan lupa kuintal itu jangan, kan aritmatika biasanya di mainnya di situ juga. Jadi jangan sampai istilah-istilah sehari-hari juga lupa nanti. Oke. Nah, oke ini. Ya, oke ini angkanya beda-beda. Oke, silakan ya teman-teman. Nah, persegi A luasnya 25 cm kuadrat. Oke, oke ini kayak 2 tahap. Oke, butuh ketelitian. Ini soal dasar ketelitian. Oke, Kak Sidki dapat delta. Oke, sip, mantap. Teman-teman yang lain silakan. Kak Iva juga. Oke, baru 2 orang. Silakan teman-teman. Ayo. Oke, baru 2 orang nih. Yuk, yang lain. Apakah masih kebingungan? D juga Kak Maryam dapat. Oke. D, oke, oke, ada 4 orang. Yuk, yang lain. Apakah masih ada kebingungan? Ini sangat sayang loh kalau misalnya kita belajar hitung-hitungan pas kita bisa mengkoreksi kemampuan kita ya, karena hitung-hitungan. Oke. Oke, dapat 5 orang nih. Oke, ya. Oke, oke, mari kita bahas teman-teman semua. Oke, oke, luas dari persegi adalah 5, berarti adalah luas adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat ya.
Sisi kali sisi. Berarti kalau ini 25, berarti sisinya adalah 5 kali 5 ya. 5 ya. Nah, 5. Kemudian keliling. Keliling adalah 4 kali sisi. Berarti kalau kelilingnya A, ya, jika keliling B adalah 4 kali keliling persegi A, oke. Berarti keliling A adalah 4 kali sisi. 4 kali 5 dapatnya adalah 20. Ini kelilingnya A. Nah, keliling B adalah 4 kali keliling A. Keliling B adalah 4 kali keliling A. 4 kali 20 berarti adalah 80. Keliling B. Nah, luas B, luas itu adalah cari sisinya dulu. Berarti sisi B adalah keliling di per 4. Sama dengan 80 per 4. Ini saya urutin dulu ya, biar nggak bingung ya. Adalah 20 cm. Berarti luasnya adalah 20 kuadrat atau 20 kali 20 karena sisi kali sisi B, luas B. Jadi 20 kali 20 adalah 400. Oke. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman mengerjain ya udah keliling A dapat 20. Nah, keliling A sama keliling B kan 4 kali. Kemudian tapi sisinya B dibagi 4 jadi nggak usah. Jadi tinggal 20 kali 20 aja udah 400. Tapi ini untuk teman-teman yang belum mengerti jalannya seperti ini. Cari sisi A, kemudian cari keliling A, cari keliling B, cari sisi B, baru luas B. 5 langkah. Oke, 400. Oke, ada yang masih bingung karena ini cuma 4 orang ya, 5 orang yang menjawab. Kira-kira ada yang masih bingung nggak, teman-teman? Oke, ya, oke, Mas Aman ya. Oke, nah ini kan soal agak banyak. Oke, nah ini mulai kategori-kategori TB, TBS banget. Coba, silakan teman-teman, mungkin 1 menit saya timer. Jika X rupiah dibagi rata kepada N orang. Ya. X rupiah, N orang. Oke, ini kategori TBS ya, HOTS ya ini. Udah, HOTS. Oke, disilahkan coret-coretnya. Oke, C, Kak Sidki dapat C. Oke, teman-teman, silakan. Ada yang sudah dapat nih, udah hampir 1 menitan. Oke, C, C, dapat 2 orang nih, dapat nih. Oke, yang lain, teman-teman, saya tunggu dulu. Dapat nggak atau masih bingung? Ini ya kategori HTSC seperti ini. Oke, tunggu dulu. C, udah ada 3 orang. Hmm,
Oke, ya, oke, 4 orang kita bahas. Kalau masih bingung, nanti kita bahas lagi. Jika X rupiah dibagi rata dengan N orang, setiap orang akan memperoleh bagian 180. Jika 2 orang lagi bergabung pada kelompok itu dengan jumlah uang yang sama, maka setiap orang akan dapat 150. Berapakah rupiah uang itu? Jadi gini teman-teman. Misalnya nih, seorang bapak punya 2 anak. Berarti kan, dan bapak punya uang 100.000. Dibagi 2 anak, masing-masing 50-50. Oke ya, 100.000 dibagi 2, 50. Nah, kemudian seorang bapak punya 100.000, ternyata ada, dengan 2 anak, ada lagi 2 ponakan gabung. Berarti kan dibagi 4, masing-masing dapat 25-25. Nah, kasusnya seperti itu ya teman-teman. Ringkasnya seperti itu. Jadi, 180.000 ini adalah jumlah atau X rupiah ya, X dibagi N. Oke. Kemudian 150 adalah X-nya tetap dengan N-nya nambah 2 orang. Nah, X-nya tetap berarti ini kita bisa menjadi gini. X adalah 180N, kan N-nya pindah ruas ya. Di sini juga X sama dengan 150 kali N plus 2 ya. Atau ini 150N ditambah 2, 300. Oke ya. Oke, kita dapat permisalan lain. Jadi 180N sama dengan, karena X sama dengan X ya. 180N sama dengan 150N ditambah 300. Ini pindah ruas teman-teman. 180N dikurangi 150N sama dengan 300. 180 kurangi 150 adalah 30N. 300. Berarti N adalah, atau jumlah orangnya adalah 300 bagi 30. Kita peroleh, nah, mati. Kita peroleh adalah 10 orang ya. N-nya adalah 10 orang. Oke. Tinggal masukkan ini. 10 orang, ini 10 ya. 10 orang ya, orang. Berarti ya udah 180 dikali 10 orang adalah jumlah uangnya alias X. Berarti adalah 1.800.000. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, thank you yang sudah menjawab. Untuk yang belum, apakah ada kebingungan? Silakan, teman-teman. Masih ada yang bingung, silakan ya. Oke, apakah aman atau masih bingung? Itu biasanya kalau persamaan gini ya, Kak, Pak ya, itu kan X per N plus 2, Mm-mm. itu kan biasanya kalau yang plus itu kalau diganti ke sisi kanan biasanya kan diganti min ya, tapi kalau itu nggak berlaku ya, berarti kalau itu udah dibagi berarti langsung dikali aja ya. Oke, oke. Oh ya, oke. Kalau teman-teman masih bingung ya, terima kasih Kak Rizky. Gini teman-teman, misalnya gini, A tambah B sama dengan C. Berarti kalau B apa? C min A ya. Ini kemudian A per B sama dengan C. Berarti A adalah B kali C. Misalnya A per min B sama dengan C. Berarti A sama dengan min B per C. Nah, jadi teman-teman, ini yang harus mungkin teman-teman pahami dasar ya. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan, kalau pindah sisi artinya misalnya ini positif, kalau pindah sisi menjadi negatif. Dan sebaliknya. Tapi kalau misalnya pembagian atau perkalian, kalau pindah posisi, sifatnya akan ngikut. Negatif ya jadinya negatif. Misalnya ini perkalian, kalau pindah sisi jadi pembagian. Kalau ini pembagian, pindah sisi jadi perkalian. Seperti itu. Sama halnya seperti ini tadi. 150 kali N plus 2. Ini kan 150 ditambah 300. Nah, ini kan tinggal operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi hanya ngikut, eh, kalau sisi kanan positif pindah ruas jadi negatif gitu aja. Jadi ini tadi dasarnya. A plus B sama dengan C. Kalau B adalah C min A. Minusnya pindah. Kemudian A per min B sama dengan C. Ini minus B ya.
Nah, minus B-nya ikut minus B kalikan C ini. Ini sebagai dasar untuk hitung-hitungan aljabar ya. Jadi ini materi yang hitung cepat, aljabar, aritmatika itu sangat nyambung sekali. Makanya kita urutin seperti itu teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau mau tanya lagi silakan ya teman-teman ya. Sementara aman ya ini. Nah, ini konversi aja coba. Ini kecepatan waktu. Oke, kalau ini adalah rumusnya awal adalah J, ini segitiga, J, K, W. Ini jarak, kecepatan, waktu. Kalau nyari jarak, kecepatan kali waktu. Jadi yang di atas itu dikali. Kalau nyari atas itu K kali W. Kalau nyari K atau kecepatan, jarak dibagi waktu. Kalau nyari waktu, jarak bagi kecepatan. Nah, ini prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya. Oke, silakan. Seorang pembalap mampu melajukan sepeda motornya hingga menempuh 1,8 kilometer dalam 30 detik. Berapakah kecepatannya dalam hitungan kilometer per jam? Nah, ini konversi aja. Ini dasar. Biar teman-teman nggak bingung. Soalnya nanti kalau ada soal yang seperti ini mungkin lebih kompleks lagi. Ini kita dasar dulu untuk konversi satuan. Oke, silakan teman-teman. Oke, Kak Iva dapat A. Oke, teman-teman yang lain silakan. Oke, ini masih konversi ya, belum yang kompleks. Jadi kita harus kuatkan basicnya. A, A juga, Kak Eka, Kak Siti, A juga. Oke, kita coba nih. Kecepatan berarti adalah K adalah jarak di per waktu. Jaraknya 1,8 kilo per 30 detik. Ya. 1,8 km per 30 detik. Ingat ini per masih detik ya. Disuruh kilometer per jam. Ya, ya oke. Oke, teman-teman, biar enak adalah 1,8 kilometer per 30 detik. Berarti ini adalah kilometernya tetap ya, ini ke diotatik. Nah, 30 detik dijadiin menit adalah kali 2 ya. Kali 2 biar jadi 60 detik ya. Nah, ini juga kaliin 2 berarti dapatnya adalah 3,6 kilometer per menit alias 60 detik. Ini kan jadinya 60 detik. 60 detik adalah menit. Ini kan 60 detik artinya kan 1 menit alias per menit. Menit. Jadi 3,6 kilometer per menit. Oke. Kalau jam berarti kaliin 60 lagi. Ini kalian juga kali 60. Biar jadi 60 menit alias per jam. Berarti 3,6 kaliin 6 ya. Kurang lebih ada ini 6. Ini 3. 3 kali 6 18. 18 kali tambah 3 adalah 216. Jawabannya adalah 216 kilometer per jam. Oke. Ini teman-teman kalau bingung ini kan 1 menit harus dijadiin jam alias dikali 60 atas kali 60. Berarti ini ya 3,6 kali 60 dapatnya 216. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Oke, ya. Seperti itu teman-teman.
Oke. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Ah, oke, semoga untuk teman-teman lain nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Oke, oke, ya. Ini, nah ini gampang kita skip aja. Nah seperti ini ya nih. Ini nanti kita bisa kerjain di ini aja ya, ini aja yang sudah. Takutnya nanti waktunya habis karena soalnya masih cukup banyak. Perbandingan uang Zahra dan Zahrul adalah 3:7. Jika uang Zahrul 210, maka berapakah selisih uang mereka? Pasti petunjuknya adalah perbandingan, nyari selisih, nyari uang, atau nyari keseluruhan. Nah, itu biasanya kayak gitu, teman-teman. Oh, Oke, Zak. bentar. Ya, Kak. Yang Ya, yang Kak tadi, Rizky. yang misalkan tadi itu misalkan pakai caranya misalkan tetap dibagi, misal 1,8 bagi 30 detik itu kan hasilnya 0,6 kilometer per detik dikali 60 dikali 60 lagi bisa juga kan gitu. Bisa, tapi kaliin 20 dulu, Kak. Kaliin 2 dulu. Kan itu masih 30 detik, kan? Per detik ya, udah. Bisa, Iya bisa. kalau misalkan Bisa, sorry. per detik dulu terus per menit. Oh, iya. Bisa. Jadi, bisa. Itu cara cepatnya. Ini kan biar dasarnya tahu dulu. Bisa, Kak Rizky. Oke. Ah, A, O, B. 110. Oke. Oke, teman-teman, kalau misalnya cara ngerjain ini biar nggak lama ya. Zahra dan Zahrul berarti sama-sama Z, jadi A banding U gitu aja. Ini 3:7. Uang Zahrul yang U adalah 7 ini mewakili 210. 7 bagian ya. 7 bagian mewakili 210. Maka kalau satu bagian adalah, ada yang E, ada yang B. Oke, si Zahrul dapat 7 bagian. 7 bagian itu 210. Maka kalau satu bagian ini adalah 210 per 7. Satu bagian dapatnya 30.000. Nah, tinggal si Zara A. Berarti bagian Zara adalah 3 kali 30. Dapatnya adalah 90.000. Oke. Jadi selisihnya O dikurangi A. Alias yang gede kurang kecil. 210 dikurangi 90. Jawabannya adalah 120. Ya, jawabannya yang E ya, teman-teman. Oke, mungkin yang B mungkin kurang teliti angkanya dikit. Oke, ya, hati-hati ya. Jadi, tipe jawabannya TBS itu biasanya ini. Uangnya Zahra, kemudian selisihnya, atau kadang juga jumlah keduanya. Jadi hati-hati. Meskipun udah dapat 90.000, ini kan baru si A, si Zahra tadi. Padahal yang kita minta adalah selisih keduanya. Jadi kan U dikurangi A. 210 punyanya si Zahrul dikurangi punyanya si Zahra tadi 90. Jawabannya adalah 120. Yang E. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Ada pertanyaan? Oke, di sini mungkin ada pertanyaan mungkin. Oke, coba mungkin yang masih bingung. Oke, kira-kira ada yang masih keliru atau masih bingung? Silahkan teman-teman. Kalau cara yang lebih sederhana lagi ada nggak? Cara seperti lagi ada. Oke, mantap tadi. Di sini coba. Cara sederhana. Oke, di sini. Ya. Oke, untuk kalau cara cepatnya adalah selisih ya, selisih berarti ini adalah uang uang Zahrul dibagi perbandingan Zahrul dikali dikali Zahrul min Zahra ini. Berarti ini 210 dibagi 7 dikali 7 min 3 selisihnya ya. Berarti ini adalah 30 kali 4. Dapatnya adalah 120. Ini Mas Rizky dan teman-teman kalau cara cepatnya. Jadi yang diketahui dibagi
selisih yang diketahui dikaliin jumlah selisihnya gitu. Jadi uang yang diketahui dibagi yang punya dikali selisih. Ini cara cepatnya. Oke, seperti itu. Kalau ini cara untuk misalnya bingung, kita coba cara yang pakai jalan. Jalan tol. Ini jalan tol, ini jalan umumnya. Oke, nanti teman-teman nyamannya gimana? Nanti kalau misalnya teman-teman baru pertama kali dapat soal kayak gini, mungkin pakai jalan raya. Tapi kalau teman-teman, wah, soal seperti ini udah sering banget nih, ya udah pakai jalan tol. Jadi uang yang diketahui dibagi tersangkanya dikaliin selisihnya, perbandingan selisihnya. Seperti itu. Gitu teman-teman semuanya. Ya, jawabannya sama-sama ya 120. Gitu. Oke. Jadi setelah ini teman-teman hanya tinggal latihan soal. Nanti latihan soal, tinggal latihan kecepatan, dan nanti biasanya itu rumus cepat akan dapat teman-teman ketemu sih. Tapi misalnya kalau dikasih rumus cepat dulu, nanti kalau ada soal yang beda, pasti akan bingung. Biasanya seperti itu. Oke. Ya, ini ya teman-teman ya. Nah, ini juga tipe TPS ya. Coba. Hot sekali ini. Jumlah seluruh, nah ini kayak gini. Ada 5 saudara. Selisih umurnya sama. Misalnya saya dengan adik pertama saya 4 tahun. Adik pertama dengan adik kedua 4 tahun. Adik ketiga sama keempat 4 tahun juga gitu. Berarti saya dengan adik kedua adalah 8 tahun ya. Sebenarnya kayak gitu. Oke. Terdapat 5 saudara yang mempunyai selisih umur yang sama. Jika anak tertua di antara mereka berumur 26 tahun dan yang termuda usia 10 tahun, dia adalah anak pertama, 2, 3, 4, 5. Ini 26, ini 10 tahun. Oke, Kak Siti B, ada yang D. Oke, ada 2 versi nih. Ada yang B, ada yang D. Hmm. Oke, atau yang D juga. Oke, ganti. Selisih umur mereka sama. Oke. Oke, D juga. Oke ya. Ya. Oke, mungkin ada yang mau share jawabannya, maksudnya pengen menjelaskan mungkin. Silakan. Ada yang mau open mic? Sangat dipersilakan ya, monggo. Kalau ada yang mau silakan. Mungkin Kak siapa yang pertama kali? Mungkin Kak Sidki bisa open mic yang pertama kali? Nggak apa-apa. Kak Sidki atau Kak Eka Lucy silakan. Kalau mau open mic, boleh mau mencoba biar mungkin teman-teman oh gitu. Karena ini tadi rata-rata yang jawab tuh 5 sampai 6 orang. 4 sampai 6 orang rata-rata yang jawab. Ada yang saya bingungkan, Mbak. Ya, Eh, silakan Kak Rizky. Ini kan biasanya, ini kan tadi eh, terdapat terdapat 5 orang bersaudara ya. Mm-mm. Terus tadi itu kalau misalkan hitungannya yang benar berarti selisih tiap umurnya itu kan 4 tahun. 4, iya. Ya 4 tahun. Nah itu kan eh, kalau misalkan kita lihat sederhana, misalkan orang yang awam ya lihat kayak terdapat 5 orang bersaudara yang punya selisih umur yang sama. Itu ngelihatnya pasti 26 kurangi 10 bagi 5 gitu. Tapi kan 16 bagi 5 nggak bisa. Nggak Sementara bisa, ini kan yes. jawabannya 4 tahun. Kenapa harus Yes. dibagi 4? Oke, Kenapa 16 itu dibagi 4? 16 dibagi 4. Oke, saya pakai cara yang kayak tadi ya. Kita pakai jalan raya dulu ya. Biar
Ya itulah mungkin cara cepat itu sangat membantu, tapi kadangkala yang mungkin jarang dengan matematika, kadangkala kok bisa, kecuali emang rumus-rumus satu kali satu adalah satu, itu kan udah dari sananya ya. Nah, kalau kayak gini kita coba, misalnya teman-teman, kita pakai anak yang paling kecil dulu aja. Anak paling kecil kan 10 tahun ya, atau enggak anak paling kecil kita katakanlah X. Berarti eh, oke, berarti anak kedua atau kakak nomor anak keempat adalah 10 tambah X kan? Jika X adalah selisih. Jadi kan ini anak kelima, ini anak keempat, ini anak ketiga, ini anak kedua, ini anak ke satu. Oke, coba. Jika anak kelima adalah 10 tahun, kemudian katakanlah 10 X. 10, sorry, katakanlah 10, bukan X. Anak keempat adalah 10 tambah X. X itu adalah selisih. Anak ketiga adalah 10 tambah 2X ya, karena selisihnya tambah X lagi. Anak kedua adalah 10 tambah 3X. Sementara anak pertama adalah 10 tambah 4X. Oke, kita ketemu persamaan nih. 10 ditambah 4X adalah, karena anak pertama kita ketahui adalah 26, berarti adalah 26. Oke ya, berarti di sini adalah 4X, 10-nya pindah ruas, jadi 26 min 10, ini 4X sama dengan 16. X kita dapatkan alias selisihnya kita dapat 4 tahun. Oke, sampai sini teman paham caranya? Kenapa kok bisa 4 tahun? Ini ya asal mulanya. Jadi anak terakhir 10. Anak keempat 10 tambah X. X itu selisih. Anak ketiga otomatis 10 tambah 2X. Anak kedua 10 tambah 3X. Anak pertama atau tertua adalah 10 tambah 4X. 10 tambah 4X kita dapatkan adalah 26. Tinggal kita persamaan kayak kemarin sama Pak Dedi ya. Ini dapat ya 10 tambah 4X sama dengan 26. 4X sama dengan 26 min 10. 4X sama dengan 16. X adalah 4 tahun. Oke, kita masukkan 26. Kemudian anak kedua adalah kurangi 4 ya, 22. Kemudian ada 18, ada 14, ada 10. Dapatnya adalah berapa ini tadi? 24, kemudian 32, 42, 42, 44, 64, kemudian 70, 90 ya, D. Berapa kan? Benar 90 atau ya, D ya, 90 ya. Ya, jawabannya D. Gini, awal mula kenapa 4 tahun? Biar nggak salah. Jadi kita pakai jalan rayanya kayak gini. Oke, di sini teman-teman ada pertanyaan dulu. Kenapa kok bisa 4 tahun? Kenapa bisa sekian? Hmm. Pakai rumus SN tuh bisa, tapi kadang tuh kan nyari beda. Sama aja nyari selisih apa beda. Bisa pakai rumus SN. Tapi kan nyari bedanya yang 4 ini. Beda, bener. Nyari SN bisa. Kan 4. Misalnya SN adalah N min 2 kali 2A ditambah N min 1 kali beda ya. Ini rumus nanti sama kos jadi kan 26 tambah 10 kali kan 2 dulu ya. Ini rumus SN misalnya ini 5, kemudian ini adalah mungkin 2, A-nya adalah apa ini? 2 kali A-nya 26 ditambah N-nya adalah 5 min 1 kali bedanya adalah min 4 ya, karena ini kan turun. Berarti ini adalah 4 kali 4, 16. 2 kali 26 ditambah 6, min 16. Nanti jawabannya adalah 90 kurang lebih. Nah, pakai rumus SN bisa, tapi kalau misalnya teman-teman lupa SN, yaudah dijumlahin. Karena ini cuma 5 elemen ya, jadi mudah aja. Tapi kalau misalnya ada 10 elemen, kemudian 15 atau lebih, angkanya atau bilangannya bisa pakai rumus SN. Bisa. Tapi misalnya lupa rumusnya, kan rumus panjang itu kadang lupa ya, kita bisa pakai 1, 2, 3 ini hitung manual pun nggak masalah.
Oke. Pak, itu misalkan X-nya itu bisa di 26. Bagaimana membuat bahasa soal jadi rumus-rumus gitu, Pak? Kalau rumusnya banyak kan banyak sekali. Oke, misalnya X-nya itu bisa di angka 26. Oke. Oke. Misalnya X-nya itu bisa di angka 26. Bagaimana membuat bahasa rumus jika kalau rumus kan banyak sekali. Oke. Yaitu rumus itu kita kadang itu kita bisa buat sendiri, teman-teman. Ini kan saya rumusnya kan nggak pakai SN atau pakai yang sudah formula ya. Kita ini kan bikin sendiri ya. Ya udah kita analogi aja. Paling enak kan di jumlah. Makanya saya pakai yang 10 tahun itu yang di depan. Kenapa kalian 26 tahun di depan nanti kurangi agak rumit. Saya lebih suka di jumlah-jumlah daripada dikurangi ya. Manusia kan lebih suka di jumlah daripada dikurangi. Secara naluriah hitung-hitungan ya. Jadilah ini 10 ini adalah paling bontot. Berarti kalau kakaknya pasti 10 tahun tambah selisih. 10 tambah X. Kemudian anak nomor 3 atau kakaknya lagi pasti 10 tambah 2X. Kemudian anak keduanya atau kakak keempatnya berarti 10 tambah 3X. Nah, anak tertua tinggal 10 tambah 4X gitu. Ini rumus kita bikin sendiri. Jadi kalau teman-teman lupa dengan rumus yang formula gini, kita bisa bikin rumus sendiri. Ya udah nih, 10 tambah 4X sama dengan 26. Seperti tadi, X-nya kita ketemu 4 tadi. Nah, X atau beda ya kalau kemarin sama Coach Dedi ya, beda atau selisih ya, X-nya dapat 4 tahun. Jadi, kita tuh kadang itu bisa pakai bikin rumus sendiri, teman-teman. Jadi emang basicnya itu kayak kemarin aljabar sama hitung cepat tuh sama Pak Dedi udah dikasih basicnya. Nah, ini kan kita cuma aplikasinya aja. Nanti sangat memudahkan. Jadi emang kurikulum yang Ayu Irma dan Kuma buat ini adalah kita urutin ya dari misalnya verbal dulu nggak dihitung-hitungannya. Kemudian dari hitung cepat, kemudian dari aljabar, lanjut ini hari ini kita aritmatika nyambung, besok kita ke deret, besok lagi ke pemecahan masalah, besok lagi ke kecukupan data. Jadi sangat nyambung. Jadi teman-teman tuh nggak lompat-lompat, jadi sangat enak banget materinya itu. Oke ya, nanti kita bisa diskusi lagi di eh, grup ya. Oke, oke, coba dulu. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya, kayak tadi. Ini termasuk Mas, ini Mas, ya, sorry, mau silakan. tanya yang Hmm. sebelumnya itu kan tadi itu saya nggak nyatat yang kemarin itu ada rumus yang SN kan N per 2 dikali A1 plus UN. Nah, tadi yang Mas bikin tadi kan beda SN-nya. N min 1 B kan. Nah, itu sama sih sebenarnya sih. Jadi Nah, itu N-2. sama dan bedanya gimana? Soalnya ketika saya coba hitung pakai yang rumus yang pertama yang dulu diajarin itu nggak nemu. N, oke, tadi adalah N-2 kali UN N ya. per 2 kali A1 A1 terus tambah UN. tambah UN ya. UN. Oke, ini adalah 5 per 2. Kita coba kenapa nggak nemu. AN itu adalah yang pertama, misalnya 26. Kenapa nggak ketemu? Kita akan dapat. Ditambah UN ini adalah 10 ya. Ini tadi 36 ya. Berapa ini? Sorry, 36 ya. 36, 5 per 2 kali 36. Coret-coret 18 ya. 18 kali 5, 90. Dapat. Oke, oke. Ya, ya, ya. Salah di 26-nya tadi. Oke. Terima Mm-mm. kasih. Berarti lebih cepat ini juga ya Lebih sebenarnya. cepat ini juga. Tapi misalnya tadi teman-teman, kalau rumusnya lupa, kita pakai tadi. Ini rumus sangat cepat ya. Rumus cepat bisa. Tapi kalau Oke. tadi, Terima kalau kasih. anehnya kalau misalnya rumus lupa, ya itulah. Makanya harus sering latihan teman-teman. Saya coba kasih jalan rayanya dulu. Nanti jalan raya, jalan tol, nanti teman-teman nyamannya di mana. Kan nanti kita tinggal tanggal 27 ya jadwalnya TBS ya. Jadi kan kadang mau mendadak untuk belajar cepat kan agak rumit. Jadi kita coba pakai jalur itu, jalur biasa sama jalur ekspres. Oke. Oke.
Ya Pak, perlu satu tol. Nanti ada yang jalan tol, ada yang jalan raya. Oke. Oh, oke, silakan ini. Kak Rizky, oke. Oke, ya ini A, B, T, H. 5, 3, 4, 4. Langsung gini aja coba. E dan B. Oke, ada dua versi jawaban yang berbeda. Oke, B juga. Oke, 200 sama 400. Selisih. Oke, di sini kita harus ini bandnya yang penjebak di sini. Jika, nah ini teman, jumlah bonus yang diterima Toto dan Hans adalah 18.000, berarti Toto dan Hans itu 800. Ini 4 bagian. Hans 4 bagian, dapatnya 800. Berarti kalau satu bagian adalah 100 ya. 800 bagi 8 kan? Ini 8 bagian ya. 800. Berarti satu bagian adalah 800 per 8. Satu bagiannya adalah 100. Oke, masukin sini. Ani dan Budi. A min B adalah 2 bagian. Tinggal 2 kali 100. 200 teman-teman jawabnya. E ya. Yuk. E. Yang benar tadi Kak Rizky atau Kak? Ya. Kak Rizky. Ini soal yang tadi. BG itu bagian ya teman-teman ya. Jatah. Oke. Dapatnya 200. Oke. Ada pertanyaan atau masih salah untuk salah dalam apa ya? Memahami soal. Nih, ingat ini ada kata kunci jumlah bonus. Nih, jumlah bonus berarti kan Hans tambah Toto. Hans tambah Toto 800, jadi 4 bagian tambah 4 bagian 800. Satu bagian ya 100. Tinggal ini aja. Oke. Ada pertanyaan teman-teman semuanya? Oke. Aman ya, salah ya? Oke. Ya. Ini aljabar ini besok ini kan aljabar. Nah, ini aja. Ini nanti bisa dijawab di grup ya, ini aja. Nilai rata-rata 5 siswa adalah 22. Bila A, B, C, D masing-masing 20, 25, 15, dan 20, E-nya berapa? Ini sering. Ini cukup mudah tapi makan waktu. Apakah bisa cepat? Kita buktikan. Kak Sidki, oke. Oke, Kak Sidki. Hmm. Baru satu orang, silakan teman-teman. Oke, rata-rata. Hmm. Jadi kalau rata-rata, oke, sorry. Rata-rata adalah mungkin 22 adalah di per A, B, C, D ini per 5 ya. Berarti A tambah B tambah C tambah D tambah E. Ini 22. Berarti 22 kali 5, kita peroleh 110 ya. 110 adalah ini A, B, C, D, E tambah E. X tambah E. X-nya ini, X-nya berapa ini? 25
tambah 20, 15, 20. Ini 40, ini 40, 80 ya. 80 tambah E. Oke, E-nya adalah 110 min 80. E-nya dapat 30. Yang A. Ini rata-rata. Oke, dapat A, A, A. Oke, sip, teman-teman. Ini mungkin udah mudah ya, tinggal kita berarti adalah kecepatan kita dalam menghitung. Karena kita nanti bertarung selain untuk mencari kebenaran, kita juga cari ke tepat waktuan ya, cepat-cepat. Oke, ini masih soal cukup mudah ya teman-teman ya. Oke, kita hmm, oke, nah ini dulu dasar. Ini ada cara yang cepat sih, ada cara cepat dan ada cara yang sangat cepat. Cara jalan tol, cara jalan tikus. Kira-kira ini kan nggak ada angka pastinya nih. Kira-kira ada cara jalan tikusnya nggak? Ini jalan tikus caranya. Jika panjang suatu persegi panjang ditambah 10% dan lebarnya 10%, maka luas persegi panjang tersebut adalah menjadi Oke, AA Kak Rizky. Oke, Kak Rizky dapat A. Teman-teman yang lain kita tunggu dulu. Tetap. Oke, baru satu orang, teman-teman. Ayo. Kira-kira dapat berapa? Persegi panjang ditambah 10%. Panjangnya, lebarnya dikurangi 10%. Maka luas tersebut adalah dari awal jadi akhir selisihnya apakah sama atau nol, tetap atau tambah atau kurang. Oke, C, Kak Sidki C. Oke, beda jawaban. Yes. Senang. Berarti bukan senang bener kan ya? Kalau ada beda jawaban, senang. Kita bisa bahas. Jadi yang keliru, oh ada yang keliru nih. Jadi saya bisa memperbaiki. Yang benar, Alhamdulillah. Tinggal saya tingkatkan kecepatan saya. Oke, oke. Baru dua. Yang lain teman-teman, adakah dapat jawaban lagi? Dapat pencerahan lagi? Oke, belum dapat. Oke. Ya, kita pakai jalan tikus. Misal nih, persegi ya. Apapun persegi. Nah, ini. Misalnya ini yang awal ya, ini 10 kali 10. Berarti kan 100. Meskipun persegi panjang ya. Karena karena di sini bebas, kita ya udah 10 kali 10 misalnya 100. Kemudian panjangnya ditambah 10%. Ini berarti ini 11. Kemudian lebarnya kurang 10%. Berarti ini adalah 9. 11 kali 9, 99 ya. Berarti awalnya 100. Yang kedua 99. Berarti berkurang 1%. Jawabannya yang C. Ayo, masih bingung nggak? Oke, ada yang masih bingung? Ini yang benar Kak Sidki ya, Kak Muhammad Sidki. Oke, silakan teman-teman. Ada yang bingung atau kok bisa? Ini jalan tikus ya. Jadi kita pakai permisalan.
Jadi panjangnya 10, lebarnya 10. Meskipun itu persegi panjang, nggak masalah sih. Jadi 100. Kemudian biar enak, yang satunya panjangnya jadi 11 ya, karena 10%. Satunya adalah kurangi 10%, jadi 9. Jadi 99 berarti yang pertama 100, yang kedua 99. Berarti berkurang 1%. Oke. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan atau masih kebingungan? Silakan. Oke. Aman teman-teman? Atau suara saya apakah hilang? Cek. Kok nggak ada tanggapan. Jangan-jangan suara saya kelempar nih. Masih ada suaranya. Masih ada ya? Jangan-jangan suara saya kelempar. Takutnya. Jangan-jangan saya ke-mute. Oke ya, sip. Oke. Tapi untuk soal tipe kayak gini tuh berapa apa ada kemungkinan nggak keluarnya kayak misalkan panjang ditambah 30 terus lebarnya dikurang Mungkin ada, tapi mungkin 40. ada. Mungkin, tapi ini lebih kompleks kayaknya. Kemungkinan sih ada. Tapi nggak sesederhana ini, tapi lebih kompleks. Misalnya tadi, misalnya ditambah 10%, kemudian dikurangi sekian, kemudian dibandingkan dengan panjang yang lain. Misalnya berarti soal sederhana tapi lebih kompleks. Atau enggak satu soal tapi udah kompleks. Bisa gitu. Soal mudah tapi kompleks, atau soal yang sudah susah, tapi cuma satu itu aja. Kadang gitu Ini, tipenya. ini misalkan ditambah 30 eh, panjang ditambah 30 lebarnya dikurangi 40, caranya tetap sama pakai kayak gini ya. Sama, berarti kan Pakai 10 13 10. kali 6 kan? Tadi kurang 40 ya. Hmm. Lebarnya, panjangnya kan ditambah 30%, berarti kan 13. Lebarnya kurangi 40% ya, 40 berarti kan jadi 6 ya. Sama. Jadi 6 kali 13, ini 18, kemudian 6, 78. Berarti kan dari 100 ke 78 berkurang 22 ya, gitu. Sama. Jadi kita emang pakai permisalan aja lebih enak. Ini jalan tikus. Ada jalan raya, jalan tol, jalan tikus. Oke. Nanti di TO dilihat ya, di TO kita kan udah kita quality control ya, itu udah tipenya susah. Oke. Nah, ini teman-teman. Salah satu tipe soal TPS yang cukup rumit, susah. Saya kalau menjawab ini juga butuh waktu. Oke, murid TK anak hebat berpiknik dengan bis. Jumlah siswi wanita 2 kali lebih banyak daripada siswa pria. Biaya per siswa 9.000. Jumlah uang terkumpul 270.000 alias 30 kali lipatnya ya. Berapakah jumlah siswa pria yang ikut? Oke, dari dapat. C, 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 C. Oke, 10 orang. Oke, ya. Oke, mari kita bahas, teman-teman. Iya. Oke, per siswa 9.000. Kemudian terkumpul 200. Jadi jumlah siswa dulu ya. Jumlah siswa adalah 270 dibagi 9. Dapatnya adalah 30 siswa ya. Baik perempuan maupun laki-laki. Nah, lihat. Jumlah siswi wanita 2 kali lebih banyak daripada pria. Berarti
wanita tambah pria sama dengan 30. Di sini wanita adalah 2 kali pria. Berarti udah 2 pria ditambah pria karena wanitanya kita ubah sama dengan 30. Ini adalah 3P. 3P sama dengan 30. Jadi P alias pria adalah 30 dibagi 3. Ya, ketemu 10 orang ya. Langsung ketemu teman-teman. C. Betul sekali. Oke. Jadi hanya kemampuan untuk memahami soal. Oke. Ini tadi sudah. Nah, ini juga termasuk. Silakan teman-teman, ini juga cukup juga. 20 orang nilainya 70. 10 orang 50. 40 orang 22,5. Berapakah nilai keseluruhan? Kak, bisa back bentar. Oke, silakan. Mau di back, mau di screenshot boleh. Rekamannya pun juga ada. Oke, ya jumlah ini ya. Jumlah siswa adalah ini ya jumlah total iuran ini. Total iuran dibagi iurannya masing-masing siswa. Berarti kan ada 270 dibagi 90.000. 90.000, sorry. Ini 30 siswa. Di mana wanita ditambah pria adalah 30. Wanita itu adalah 2 kali pria. Jadi adalah 2 wanita, W adalah 2P. Berarti ada wanitanya diubah menjadi 2P. 2P ditambah P adalah 30. P atau prianya adalah 30 dibagi 3. Prianya adalah 10 orang, wanitanya 20 orang. Misalnya ditanyain gitu. Oke, ya. Oke, sama-sama. Ya, ini. Ini 20, rata-rata 70. Berarti ini rata-rata all in. 20 kali 70 ditambah 10 kali 50 ditambah 40 kali 22 setengah. Dibagi berapa? 20 anak ditambah 10 anak ditambah 40 anak. 14 ini 00 ditambah 5 00 ditambah 2 setengah itu 45 90 ya 900 ya dibagi 20 tambah 10 30 70 ya. 14 tambah 14 2.800 dibagi 70 coret-coret 40 ya jawabannya. Ya, oke, thank you Kak Eka dapat E. Nah, oke, yang lain mungkin bisa ya. Ya mungkin kita banyak latihan kecepatan. Oke, silakan dicek dulu apakah ada pertanyaan. Oke, waktu tinggal. Nah, nanti saya skip, saya cari soal yang mungkin rumit-rumit dulu. Oke. Ya, kita ini kemarin udah kita next. Ini next dulu. Ya, ini kecepatan, perbandingan kecepatan. Ya. Tuh, yang lain bisa dikerjain sendiri ya, karena ini ada 43 slide ya. Ini banyak banget. Hitung-hitungan semua.
Tono meninggalkan kota A jam sekian, sampai di kota B jam sekian. Jika mempunyai kecepatan mobil rata-rata sekian dan istirahat 1 jam, maka jumlah berarti jarak adalah kecepatan kali waktu. Kecepatan 60, waktunya ingat ada istirahatnya teman-teman. Ada JJ, ada istirahatnya ya, berarti waktunya adalah dari jam 6.15 sampai ya, sampai 9.45 dikurangi istirahat dulu 1 jam. Berarti ini ada 60. 6.15 sampai 9 ini 3 jam 30 ya. Dikurangi 1 jam. Berarti inilah 60 kali 2 jam 30 alias 2,5 jam ya. 30 menit menjadi 2,5 ya teman-teman ya. Ya, jawabannya adalah 150 ya. C, oke. C ya, 150. Oke, ada yang ingat ya, 30 menit itu sama dengan 0,5 ya. Ini menit, 0,5 jam, hati-hati. Kalau 36 menit, oke, 36 menit berapa jam, teman-teman? Oke, yuk. 36 menit itu berapa jam? Biasanya itu ini yang jadi penjebaknya. Yuk, silakan. Kalau 30 menit adalah setengah jam, nah kalau 36 menit itu berapa jam ya? Coba, dan kita konversi 0,55. Oke, kita tampung. Ada yang lain? Jika 30 menit adalah setengah jam, ya pasti kita tahu lah. Nah, kalau 3,36 menit itu berapa jam? Ada 0,55, ada 0,6, 0,6. Oke, kita bahas. Ingat ya, konversinya adalah pertama dulu 30 menit menjadi setengah jam itu adalah 30/60 karena menit ya, alias 1/2 alias 0,5 jam. Kalau 36 sama 36/60 juga, bagi 6 dapat 10. Nih, bagi 6 dapat 10, dibagi 6 dapat 6, alias 6/10, 0,6 jam. Oke, gitu ya teman-teman. Oke. Oke, thank you yang sudah menjawab 0,6 ya, gitu ya. Jadi dibandingkan sama waktunya, kalau per jam ya bagi 60, misalnya per minggu ya bagi per 7 hari, gitu misalnya. Jadi yang jadi patokan itu, kalau per jam ya 60, 1/60, per hari atau per minggu ya 1/7, jadi tergantung. Oke. Ya, kita lanjut dulu. Oke, ini skip dulu. Ini skip, nanti bisa belajar. Oke, ini rata-rata juga. Oke, apabila ini rata-rata, oh ini skip dulu saja. Nah, ini teman-teman, ini aja. Nanti yang sebelumnya kita bisa bahas di grup ya. Ini dulu aja. Seorang pendaki ingin menyewa tenda dengan dia berkemah beserta rombongannya. Sewa tenda untuk hari pertama 20.000 per tenda dan hari berikutnya 16.000. Jika pendaki tersebut menyewa 3 tenda dalam 3 hari, berapakah uang sewa yang dikeluarkan? Nah, ini logika aja sih. Ya, ada yang sudah dapat. Oke, A. Oke, ini juga mudah ya. A. Oke, kita bahas. Ingat, hari pertama itu beda ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama itu 20.000. Hari ketiga, hari kedua itu 16.
hari ketiga 16. Berarti untuk satu tenda 20 tambah 16 tambah 16 itu adalah 54 ya teman-teman ya. 52 sorry. 52.000 untuk satu tenda. Karena 5 tenda ya udah 52.000 kali 5. Ini 0, 25, 26 ya, 260. Jawabannya adalah yang A. Oke, sip. Yang penting itu ngitungnya gampang. Yang penting ini harus tahu ini dulu aturannya. Kadang aturan gini, 20.000 untuk 3 hari pertama. Hari selanjutnya itu 15.000 atau berapa. Biasanya gitu. Jadi yang dihitung 3 hari pertama dulu. Biasanya kayak gitu. Ada tipe seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah ini. Ini tipe TPS juga nih. Oke, ini tipe TPS. Jumlah ayam di suatu peternakan adalah 140 lebih banyak dari jumlah bebek. Jika setiap 3 bulan jumlah ayam bertambah 2 lipat dan bebek bertambah 25 ekor, jumlah semua ternak setelah 6 bulan adalah 1210. Maka jumlah bebek awalnya adalah, jadi teman-teman, bulan ke-0, bulan ketiga, bulan ke-6 gitu. Ayam bebek. Nah, oke. Jika bulan ke-6 ada 12 bebek, maka oke. Bulan ke-6 adalah ayam adalah bebek awal ditambah 140 ya, yang bulan ke-0. Oke. Kemudian kalau ini adalah 1210. Nih. Oke, ada yang ketemu. Oke, bulan ketiga. Jika setiap 3 bulan jumlah ayam bertambah 2 lipat dan bebek bertambah 20 ekor, maka berarti bulan ketiga ayamnya adalah 2 kali lipatnya ayam tambah bebeknya tambah 25. Oh, nah dulu. Ayam adalah bebek plus 140. Berarti ayam tambah bebek adalah bebek ditambah 140, kemudian ditambah bebek. Oke, ini bulan ke-0. Ini rumus pertama. Rumus kedua, karena si ayam jadi 2 kali lipat, berarti kaliin 2 yang ini. Berarti 2 bebek ditambah 2 kali lipatnya, berarti adalah 280. Ini yang ayam bulan ke-2. Nah, bebeknya ditambah bebek plus 25. Karena bebek cuma nambah 25. Jadi, bulan ketiga kita peroleh 2 bebek ditambah 280 ditambah bebek ditambah 25. Bulan ke-6, karena ayamnya jadi 2 kali lipat, berarti kaliin 2 lagi. Ini 4 bebek ditambah kaliin 2 menjadi 560. Bebeknya tambah 25 aja. Bebek ditambah 50 ya, karena tambah 25. Oke. Ya udah, karena bulan ke-6 itulah 1210 sama dengan 4
bebek tambah bebek, ini adalah 5 bebek, 5B ditambah 560 ditambah 50, 610. 100, 1210 sama dengan 5B ditambah 610. Ini pindah ruas menjadi 1210 dikurangi 610 sama dengan 5B. Ini menjadi 1210 dikurangi 610. Dapatnya adalah 600 sama dengan 5B. B alias BP adalah 600 dibagi 5. Kita dapatkan 120 bebek untuk yang bulan awal. C. Apakah ada yang jawab C? C juga. Oke. Jalurnya panjang ya teman-teman. Disinilah tingkat kita harus memahami soal KE Kak Rizky. Kok bisa terakhir Pak diulang lagi aja Pak? Tadi kan masih agak sambil ngitung-ngitung ya, biar diulang Oke, caranya tetap tapi diulang penjelasannya aja. oke. Saya hapus dulu nggak apa-apa ya. Sorry. Saya, bentar. Saya hapus dulu. Ya, oke. Di sini teman-teman, kan ada bulan ke-0, ada bulan ketiga, ada bulan ke-6. Gini aja. Bulan ke-0 itu ayam sama bebek. Di jumlah ayam sama bebek ya, di mana ayam itu petunjuknya adalah bebek ditambah 140 ya. Karena kan ayam itu adalah bebek lebih banyak 100 jumlah ayam adalah 140 lebih banyak dari bebek. Berarti ayamnya kita ubah menjadi bebek tambah 140 ditambah bebek. Berarti bulan ke-0 jumlahnya adalah bebek ditambah 140 ditambah bebek. Jadi ayam plus bebek menjadi bebek plus 140 ditambah bebek. Oke ya, ini jadi sini, ini di sini. Oke, bulan ketiga petunjuknya adalah ayam bertambah 2 kali lipatnya nih. Berarti ini ya teman-teman. Berarti kan ini dikaliin 2. 2 kali bebek tambah 140. Jadi ayamnya udah kita ganti ya. Udah ganti jadi persamaan bebek ya. Ditambah, nah bebeknya apa? Bebeknya adalah tambah 25 doang. Berarti ini bebek tambah 25. Ini menjadi 2B ditambah 280. Ditambah B ditambah 25. Ini terpisah dulu ya, biar nggak bingung ya teman-teman, terpisah. Oke, bulan ke-6 persamaannya adalah tetap si ayam menjadi 2 kali lipatnya. Berarti 2 kali 2B ditambah 280. Bebeknya tambah berapa lagi? Tambah 25 lagi. Berarti ditambah ini B ditambah 25 tambah 25. Oke. Berarti ini bulan ke-6 ya. Ini bukan 6 ya, ini bulan 6 ya. Bulan ke-6 adalah 2 kali 2B, 4B. Kemudian ditambah 2 kali 280, 560. Kemudian ini jadi tambah B ditambah 50. Ingat, bulan ke-6 jumlah totalnya adalah ayam dan bebek adalah 1210. Jumlah total di bulan ke-6. Disuruh kita nyari bebeknya di awal. Ya udah, bebeknya di awal di sini. Berarti 1210 sama dengan ini 4B tambah B jadi 5B. Kemudian 560 ditambah 50 adalah 610 ya. Oke, kita pindah persamaan jadi 1210 dikurangi 610 sama dengan 5B. Ini menjadi 600 ya. 600 sama dengan 5B. B alias bebek yang persamaan tadi adalah 600 dibagi 5. Dapatnya adalah 120. Begitu teman-teman. Cukup panjang ya. Tapi inilah tipe soal TPS. Jadi kalau teman-teman di soal lain bisa cepat, nah soal yang panjang yang nggak bisa rumus cepat, bisa untuk waktunya di spare di sini ya. Jadi memang main strategi. Jadi
satu satu soal 1,5 menit itu hanya rata-rata, tapi kadang di lapangan nggak seperti itu. Kadang ini soal bisa cepat. Nah, waktu yang sisa itu bisa soal yang panjang karena soal tipe seperti ini nggak bisa rumus cepat. Mau nggak mau rumus berjalan, jalan raya. Pak, itu kenapa kan eh, bertambah bebeknya 25 ya perhitungan. Yes. Ya kok B-nya plus 25 bukan B plus 25B? Enggak, karena bebeknya gini, karena ini udah bebek, ini udah persamaan bebek sendiri. Kecuali ayam, ayam udah berubah jadi bebek persamaannya. Kalau bebek enggak. Yang penting bebek tambah 25 aja karena ini udah 25 ini udah bebek, Mas. Enggak perlu ganti bebek lagi. 25 ini udah punyanya bebek. Jadi enggak usah dikali B lagi, Mas. Seperti itu. Jadi inilah bebek di bulan pertama. Bebek di bulan kedua adalah bebeknya nambah 25. Bebek di bulan ketiga ya. Kemudian bebek di bulan ke-6 nambah 25 lagi. Seperti itu. Jadi ya ini bebek awal aja. Bebek awal kita nggak tahu berapa awalnya. Berarti kan ini kalau kita tahu ya 120 di bulan ke-0, bulan ketiga nambah 25. Kemudian bulan ke-6 nambah 25. Seperti itu, Mas. Jadi ini kenapa nggak tambah 25B? Karena 25 itu udah bebek, Mas, bukan bukan 25 kali bebek yang lain gitu. Kecuali yang ayam, ayam ini harus 2 kali lipat. Nah, ini baru dikaliin. Kalau ini cuma di jumlah aja, jadi nggak ada faktor B di 25-nya. Seperti itu, Mas. Oke, bagaimana? Coba dulu pelan-pelan dulu. Mungkin habis ini satu soal lagi, terus kita mungkin istirahat. Soal yang lain kita bisa eh, diskusi di grup nanti. Oke, oke, aman ya. Oke, satu soal lagi. Mau di screenshot boleh, catat boleh. Oke, satu soal lagi. Ya. Ini kayaknya, nah ini deh. Ya ini setelah terakhir deh, yang next. Ya, ini soal terakhir di malam hari ini. Nah, ini perlu konsentrasi dan coretan yang baik. Ya. Jadi memang soal TPS itu kan, ya materi pertama sama saya kan dibagi ya, verbal, numerik, dan pemecahan masalah. Nah, kadang di verbal insya Allah teman-teman tanpa waktulah, waktunya akan normal. Tapi kan kalau di numerik kan harus strategi. Ada yang bisa dijawab dengan rumus cepat, seperti ya hitung-hitungan, kemudian seperti deret, kemudian ada kayak diskon-diskonan itu bisa cepat. Tapi ada juga yang kayak tadi yang harus berjalan. Jadi nggak bisa langsung ketemu kalau pakai rumus. Jadi emang ke levelnya itu seperti itu TPS teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang cepat misalnya deret nih, deret itu pasti kalau besok bersama Pak Dedi ya, Kos Dedi, itu kan deret ada cara cepatnya. Kita kalau bisa latihan benar deret itu cuma 30 detik dapat. Nah, kan masih ada sekian detik untuk kayak soal cerita kayak gini, aritmatika kayak gini ya teman-teman. Jadi aritmatika kayak gini bisa dapat waktu yang lebih dari mungkin dari deret, dari hitung cepet itu ya. Itu bisa kayak nabung, nabung waktu gitu. Karena emang tipenya itu ya begitu. Ada yang standar bisa pakai rumus cepat, ada yang mau nggak mau pengen harus rumus berjalan. Gitu. Oke, ada yang sudah dapat? Belum. Ya, sambil kita nih ya, tabungan Andi Rp2.000 lebih banyak daripada tabungan Badrus. Berarti Andi adalah 2.000 lebih banyak, berarti Badrus tambah 2. Kita ribuan pakai angka aja ya. Tabungan Citra sebanyak 3 kali tabungan Badrus ditambah Andi. Citra itu adalah 3 kalinya Badrus ditambah Andi. Nah, ini cara matematikanya, teman-teman. Jika jumlah tabungan mereka
Jika jumlah tabungan mereka bertiga Rp70.000, jadi A tambah B tambah C adalah 70. Maka berapakah uang Citra? Nah, ini cari C-nya berapa. Oke. A, B, C ada 70. Berapakah uang Citra? Gitu ya. Jadi sebenarnya persamaannya tuh tinggal ini merubah aja, merubah C, merubah B, merubah, saling merubah aja sih. Nah, terus, oke, ada yang sudah jawab. Hmm, Misalnya saya akan mengeliminasi salah satu. Jadi ini ada cara mengeliminasi. Oke, ada yang sudah D, KEK. Oke, oke, A adalah B tambah 2. Berarti ini A kita hilangkan. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 70. Oke, ada yang D juga. Berarti coba yang A kita hilangkan. A menjadi B tambah 2. Berarti ini B tambah 2 ditambah B tambah C sama dengan 70. Oke, ini adalah 2B ditambah C sama dengan, nah 2-nya pindah sini menjadi 68 ya, karena 70 min 2. Oke, dapat. Nah, 2B ditambah C. Hmm. Oke, D juga. C, 3B adalah, jadi ini adalah 3B adalah ini ya. C min A. Oke. Atau ini, nah ini misalnya B adalah A min 2. Oke. Oke, D. Oke, udah dapat yang D, teman-teman. C, C adalah 3B tambah A. Di, di mana A adalah 3B, A adalah B tambah 2. Jadi C adalah 4B tambah 2. Oke. Oke, misalnya ini 2B ditambah C. C-nya adalah 4B tambah 2 sama dengan 68. Ini 6B dapat 66. B dapatnya 11. Oke ya, dapat 1. Kemudian A. A adalah B tambah 2. Berarti A adalah 11 tambah 2 dapat 13. Dapat. Oke, tinggal C adalah 70 dikurangi 11 tambah 13. 70 dikurangi ini ada 24. Dapatnya 6, 46. Ya, yang D ya. Oke, dapat. Oke, silakan screenshot atau dicek-cek dulu. Karena petunjuknya di akhir-akhir. Oke. Oke. Mungkin itu dulu teman-teman semuanya karena masih soal nanti kita bisa itu teman yang sudah saya share di grup bisa untuk latihan ya teman-teman ya tipe-tipenya ya. Jadi teman-teman sambil latihan sambil ukur waktu juga kemudian disambil untuk apa ya kalau nggak ngerti kita grup mumpung masih ada sekitar 14 hari ya 14 hari. Hah, 14 hari menuju hari H ya. Nanti teman-teman kalau misalnya kan ada tanggal 27 sampai 31. Nah, kalau teman-teman dapat hari pertama ya siap-siap. Siap-siap hari pertama kan nanti kan udah dikasih waktu sama rank sama panitia ya, teman-teman.
Jadi dipersiapkan aja kita ancang-ancang kalau ternyata kita dapatnya di tanggal 27, kita nggak tahu. Oke. Mungkin itu dari saya teman-teman. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk besok, kayaknya insya Allah dengan Deret ya, dengan Pak Dedi besok. Deret. Jadi Deret itu misalnya teman-teman nggak begitu suka matematika, Deret itu adalah penyelamat ya. Hitung-hitungan tapi nggak banyak-banyak. Jadi itu bisa dimaksimalkan. Biasanya Deret itu ada 8 soal itu. Kalau bisa benar semua kan dapat 40. Itu sangat 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 lumayan sekali ya 40 poin itu ya teman-teman. Oke, jadi jangan dilupakan Deret. Bagaimana sih tip and trick supaya dapat nilai Deret dan cepat? Karena apa? Tadi ya aritmatika rata-rata kita lama ya, karena emang itu banyak kan memang jalannya itu emang lama. Jadi kita maksimalkan di Deret supaya cepat, biar kita dapat waktu di aritmatika atau di hitung-hitungannya. Seperti itu teman-teman. Oke, begitu dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Sukses selalu. Nanti rekamannya insya Allah nanti atau besok pagi ya kita kasihkan. Jadi teman-teman misalnya hari ini tadi ada yang gangguan atau misalnya nggak bisa full, nanti kita bisa. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi lagi ya di grup ya. Kita hidupkan lagi grupnya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan dan kekurang perhatian dari saya. Saya pamit. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sukses selalu ya. Jangan lupa belajar.